Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, sehat Indonesiaku. Baik pemirsa Watchers, hari ini kita akan membahas atau membicarakan tentang bagaimana perawatan luka di klinik Asoka. Nah, yang penting sekarang untuk Bapak Ibu yang sedang menonton video YouTube kami, tolong perhatikan secara sama dan bantu di subscribe sehingga kita tetap bisa berkarya. Kemudian bantu share dan like tentunya. Semoga Bapak Ibu yang menderita luka diabetes dapat merawat luka sendiri di rumah dengan tutorial ini. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat ya bahwa itu sudah terlihat balutan kasanya ya. Nanti dilakukan pembukaan secara hati-hati pula. Nah, di sini para watcher sudah kita lihat ya, pembukaan balutan. Tampak sedikit adanya bercak di bawah, yaitu cairan lukanya ya yang mengenai perban. Dan ini kita bisa evaluasi seberapa banyak cairan luka yang ada, dan ini akan menentukan seberapa tebal atau pemilihan balutan yang kita gunakan untuk luka sehingga luka akan nyaman. Nah, kita lihat ya, saya lihat lagi, iya itu sudah mendekati ya, sedikit lagi sudah mulai akan terbuka. Baik, nah itu sudah terlihat dan tidak lengket, pemirsa watcher. Nah, tidak lengket ya. Biasanya kalau secara awam atau secara biasa pembalutannya itu lengket, dan ini tidak untuk terjadi. Ini dilakukan pencucian ya, pencucian luka ya, dengan menggunakan bak mandi bayi ya, lebih nyaman daripada menggunakan bak yang biasa yang pinggirannya tidak langsam, nggak nyaman di kaki nanti. Menggunakan sabun antibakteri ya untuk mencuci lukanya ya. Para watcher bisa dilihat sambil menyaksikan pencucian luka tersebut. Mohon bantu untuk di subscribe ya, like, komen juga boleh, kemudian share kepada masyarakat. Semoga video ini dapat dijadikan referensi dalam pembersihan luka di rumah masing-masing sehingga tidak memberatkan si pasien yang harus, apalagi yang sulit dibawa. Nah, ini sambil mencuci ya, kita lihat, diperhatikan lukanya secara pelan-pelan, sangat-sangat lembut. Belayannya itu, cara mencucinya ya, menggosoknya itu sangat lembut. Nah, para pemirsa watcher yang budiman, itu lihat, bisa disaksikan bahwa sangat hati-hati beliau melakukannya agar tidak menyebabkan nyeri. Ini yang sebenarnya memang tidak ada ya, tidak dirasakan oleh pasien. Kita sangat hati-hati. Sambil kita lihat ya, selanjutnya kita perhatikan secara baik bagaimana pola-pola menggosoknya, itu yang diperhatikan supaya bersih Bapak Ibu
watcher sekalian. Bisa kita lihat. Sambil menunggu ya, ini bisa beberapa waktu. Nah, setelah pencucian selesai dilakukan pembilasan ya. Dibilas secara pelan-pelan juga supaya kotoran-kotoran semua luruh terbawa oleh air bilasan dan luka menjadi bersih. Itu bisa kita lihat ya. Dilakukan secara hati-hati tentunya. Nah, para watcher, saya ingatkan kembali, bantu untuk subscribe ya, like, komen, dan share sehingga saya dapat terus berkarya memberikan tutorial-tutorial dalam perawatan luka. Terus lakukan penjelasannya. Nah, itu selesai juga dilakukan pembilasan dan cairan bekas pembilasan pencucian luka itu bisa dibuang ke kloset ya. Nah, itu merupakan cairan tersebut. Nah, para pemirsa watcher, bisa kita lihat untuk menopang kaki itu bisa dilakukan dengan bantal. Nah, itu akan membuat nyaman si pasien ya. Nah, setelah ini kan kita akan melakukan proses ozonisasi pada luka sehingga kuman-kuman yang ada pada luka itu terbunuh ya. Bisa kita atur pada tahap steril, itu berkisar selama kurang lebih 15 menit kita laksanakan. Itu tampak ya, menggunakan plastik dengan sebesar yang seperti pada video, kemudian dimasukkan selang ozonnya dan diikat. Kemudian proses ozonnya itu sudah posisi hidup ya, jadi sangat-sangat membantu dalam manajemen luka atau dalam perawatan luka diabetes ini. Nah, sambil menunggu kita persingkat ya, karena ini 15 menit. Bisa Bapak Ibu para watcher istirahat dan sambil minum-minum dahulu. Oke?
Nah, proses ozonisasi para pemirsa Watcher sudah selesai, dan itu plastik pembungkus dibuka ya. Nah, kini saatnya dilakukan perawatannya. Nah, perawatan ini ketika dilakukan observasi, inspeksi, kemudian dilihat ya kalau lukanya masih dalam keadaan bersih ya, dan dasar lukanya merah ya, itu bisa dilakukan langsung aplikasi balutan pertama atau primary dressing, yaitu menggunakan iodosoft, kemudian stimulan kombinasinya ya, kemudian salep yang diimpregnated dengan alginat. Nah, ini kita lihat dilakukan pengeringan ya, setelah dilakukan penyemprotan tadi, penyemprotan cairan pencuci luka atau cairan pembunuh luka ya, banyak macamnya. Cairan itu bisa bermacam-macam merek ya, itu tergantung masing-masing menggunakannya. Nah, kemudian ini aplikasi pemberian iodosoft ya, ini juga dapat membunuh bakteri kuman yang ada pada luka, dia sebagai antibiotik ya. Kita bisa lihat, diartikan berikan secara tabur, ini juga boleh, ada bervariasi ya, bisa juga dilakukan dicampur di salepnya, bisa juga masing-masing tergantung. Nah, ini penetesan stimulan juga, sehingga dia bisa untuk merangsang pertumbuhan jaringan tersebut. Nah, dilakukan ya secara pelan-pelan supaya tidak tercecer, tidak banyak yang kebuang ya, sangat hati-hati dilakukan. Kalau untuk pada yang hanya lecet-lecet itu diolesi saja. Nah, itu kita bisa lihat ya. Oke. Nah, para pemirsa Watcher, ini dilakukan aplikasi ya, pemberian salep dengan impregnated tadi. Jadi salep itu dilekatkan pada alginat dan kemudian ditempel pada lukanya. Sangat mudah Bapak Ibu Watcher, bisa dilaksanakan di rumah ya. Kemudian sekitar luka juga dioles salep, nah, sehingga kondisi luka nanti menjadi kelembabannya terjaga. Jadi bisa disebut moisture balance-nya itu tetap terjaga. Biasanya untuk mengolesi salep itu pada kulit itu ada yang sampai berwarna merah, atau kalau diraba akan terasa kehangatan. Nah, itu yang kita oles. Kalau bisa secara dilihat itu warna merahan biasanya sekitar 2-3 cm warna merahnya. Nah, sampai situ kita oleskan salep dan sangat mudah sekali. Nah, setelah dilakukan pengolesan salep,
itu bisa dilakukan balut ya, dilakukan balut awal, bisa balutan kasa nanti, kemudian elastis perban. Nah, saat ini bisa kita lihat itu masih melakukan pengolesan salep ya, salep di area luka, pinggiran luka. Nah, bisa kita lihat secara hati-hati juga diolesin ya salep-salep tersebut, bisa diperhatikan ya. Nah, itu sampai diolesin di sekitar luka itu biasanya yang warnanya merah, Bapak Ibu Voucher. Nah, Bapak Ibu, ini sangat mudah ya diaplikasikan. Bisa dilihat sambil menonton, mohon bantu subscribe-nya, like, komen, dan share ya, sehingga saya dapat berkarya dan bisa mengevaluasi apa yang menjadi kekurangan untuk saya tambahkan untuk kesempurnaan video-video saya ini. Dan sebagai informasi, perawatan di Asoka itu melayani semua luka ya, luka diabetes, luka pasca operasi, luka karena alergi, titan, kemudian luka kanker, perawatan stoma, dan kontinen. Dan di Asoka bisa juga melakukan home care sesuai dengan perjanjian ya. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu Voucher sekalian, setelah dilakukan pembalutan ya dengan menggunakan kasa gulung, secara hati-hati lakukan balutan seperti itu. Saya yakin Bapak Ibu Voucher, pemirsa Voucher, dan teman-teman yang sedang merawat keluarganya, perawatan lukanya, dapat melakukannya dengan baik. Bisa dilihat cara pembalutannya sangat mudah, bukan? Nah, ini bisa dilakukan. Oke. Nah, Bapak Ibu, jangan cemas, jangan ragu untuk merawat keluarga sendiri. Saya yakin bisa dengan menonton video ini saja. Saya sebagai pelaku perawatan luka siap menerima konsultasi perawatan luka yang Bapak Ibu Voucher lakukan di rumah. WA saja boleh di 0813 7317 1278. Itu nama saya Bapak Inyo Manjana, pemilik Asoka Care Center, perawatan luka, stoma, dan kontinen. Oke, itu bisa dilihat ya Bapak Ibu Voucher cara melakukan verbannya. Nah, ini sudah selesai. Kemudian dilakukan pemotongan dan fiksasi menggunakan flashbang. Nah, setelah fiksasi ini kita akan melakukan pembobatan atau pembalutan dengan elastis perban, sehingga bisa memantapkan posisi perban tidak goyang, dan secara estetika itu akan lebih enak dan nyaman dilihat, tidak menakutkan jika terlihat wah pakai perban jadi menakutkan. Ketika kita gunakan elastis perban akan merasa nyaman dan indah dipandang. Oke, silahkan nonton. Itu saja yang saya share kepada Bapak Ibu Voucher sehingga dapat dilaksanakan, supaya dapat dijadikan rujukan dalam melakukan perawatan luka di rumah secara awam. Salam sehat, tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, hindari kerumunan, dan
kurangi mobilitas, kemudian selalu membawa hand sanitizer. Semangat, salam sehat, sehat Indonesiaku.